Tantangan I Like Dangdut sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan Indonesia yang masih terbelakang dari segi sarana maupun prasarana, kini semakin merebak tidak hanya di kalangan para politisi dan pengusaha, tapi juga di kalangan selebriti. Tantangan berantai ini juga menyenggol nama Dinda Kirana. Dengan tulus, Dinda menyambut tantangan I Like Dangdut sembari mendonasikan sumbangan untuk pendidikan Indonesia. I Like Dangdut ini memang khasnya Indonesia banget dan aku respect banget gitu. Karena itu kan aksi pembangunan sekolah di Indonesia juga. Karena orang-orang Indonesia juga kan banyak yang bangunan sekolahnya rubuh, terus yang mau rusak, itu kasihan banget. Sampai harus numpang ke tempat sekolah lainnya gitu. Itu kasihan banget aku lihatnya. Bagus banget sih, positif banget. Aku respect banget sama program itu. Dan serunya lagi ada tantangan challenge dangdut, nyanyi dangdut gitu ya. Seru sih, lucu. Kali ini aku dapat tantangan dari KNZ untuk joget dangdut. Aku terima tantangannya. Halo, 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 yang digoyang-goyang yang dut, yuk kita berdangdut, yang digoyang yang digoyang yang. Oke, tantangan jogetnya udah aku terima. Sekarang tinggal jangan lupa untuk mendonasikan sumbangannya. Nanti akan menyusul, oke? Kali ini aku tantang ya teman-teman aku, mungkin Anissa Rahma dan Rizky Nazar. Ditantang I Like Dangdut oleh Dinda Kirana, Anissa Rahma pun bergoyang. Meski menyanyikan syair lagu Sakitnya Tuh di Sini secara terbata-bata dan hanya beberapa kata, namun ia terlihat semangat bergoyang dumang dan tidak lupa mendonasikan uang untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Bagusnya itu sebenarnya I Like Dangdut ini nggak cuma joget ya, tapi di sini kita bisa mengembangkan gerakan peduli akan pendidikan. Dengan dimana kalau kita joget dangdut nih, terus kita tantang siapa untuk ikutan joget juga. Tapi kalau dia tidak menerima tantangan kita, dia harus membayar dengan sejumlah uang ya. Oke pemirsa, aku menerima tantangan dari I Like Dangdut untuk gerakan pendidikan. Aku akan menyanyikan lagu dangdut. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Aku hafal itu di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Pokoknya segitulah ya dangdutnya. Aku cukup bisa segitu aja. Oke, kalau gitu aku tantang Milova untuk gerakin I Like Dangdut. Oke pemirsa, aku tadi nggak cuman gerakan dangdut aja, tapi aku juga akan menyumbangkan sedikit dari hasil jeripaya aku nih untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oke pemirsa, kalau gitu sampai ketemu lagi, dadah. Mempopulerkan joget dangdut di semua kalangan yang bertujuan mengumpulkan dana untuk rehabilitasi sekolah. Caranya adalah 1 atau 2 orang atau grup menantang 3 orang atau grup lainnya untuk berjoget dangdut selama 30 detik dengan joget gaya bebas menggunakan lagu I Like Dangdut. Lalu, apabila orang yang tertantang menerima tantangan, maka ia wajib berjoget dan menyumbang uang. Sebarkan virus joget I Like Dangdut sambil bersosial untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pulang sekolah lu ribut sama gue. Oke, tapi hari Minggu. Ibarat sayur tanpa garam, maka dunia serasa hambar jika harus hidup tanpa cinta. Bisa jadi inilah yang menginspirasi film Tak Kemal Maka Tak Sayang yang mengungkap jatuh bangun kisah cinta komedian Kemal Pahlevi. Uniknya, film yang mengadaptasi dari buku bestseller berjudul serupa ini justru lahir dari masa-masa galau Kemal sebagai bintang utama sekaligus penulis film Tak Kemal Maka Tak Sayang dalam mencari belahan jiwa. Ada suara motor 2 tak. Penelitian katanya kalau orang lagi galau, kalau orang lagi bahagia jatuh cinta, itu daya kerjanya meningkat tapi daya kreativitasnya menurun. Tapi kalau lagi galau, kebalikannya, daya kerja menurun, daya kreativitasnya meningkat. Itu makanya orang kalau galau tuh bikin musik jago banget. Liriknya langsung dalam, Geisha, Tulus langsung dalam kalau lagi galau. Jadi jangan pernah takut sakit hati. Justru sakit hati itu bisa senjata lu untuk berkarya. Sebenarnya gitu. Kalau kita telaah ya, John Lennon juga galau, Insinyur Soekarno galau. Ya,
Inspirasi cinta memang bisa didapat dari mana saja dan sosok siapa saja, dengan 1001 kisahnya yang tak pernah habis untuk dituangkan dalam karya-karya kreatif. Termasuk pula gaya komedi dalam film Tak Kenal Maka Tak Sayang yang bahkan mampu membuat para bintang pemainnya turut larut dalam tawa, galau, sekaligus menikmati manisnya rasa jatuh cinta. Kayaknya semua orang insya Allah ketawa sih, insya Allah. Insya Allah Yakin, dia tuh yakin. Yakin dong, harus yakin dong. Kenapa? Lucunya di mana? Lucunya di absurdnya komedinya sih, maksudnya kayak komedinya kan di luar realita gitu kan. Di luar realita gitu, jadi apa namanya, komedinya agak beda aja dari komedi-komedi yang lain gitu. Supaya nggak terlalu pusing sama kerjaannya di rumah, jadi harus nonton Tak Kenal Maka Tak Sayang. Jadi pasti kalau misalnya nonton semuanya udah hilang. Saksikan Tak Kenal Maka Tak Sayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 23 Oktober 2014. Pulang sekolah lu ribut sama gue. Oke, tapi hari Minggu. Terus sih? Minggu siang. Sore aja. Siang ada kondangan. Kayaknya gue tahu dah supaya gue gak nganggur banget. Gue harus cari cewek, men. Cari apa, Mas? Cari pacar kayak kamu. Ada suara motor 2 tak. Pemirsa, usai sudah berjumpaan kita hari ini. Saya Jenitan pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. La Akademia Junior Indonesia memasuki babak final. Persaingan finalis akan semakin ketat. Akilah, Dara, Ido, Keisha, Kirana, Muti, Owen, Pilar, Syah, Yoga. Siapa yang akan menjadi juaranya? Saksikan konser final La Akademia Junior Indonesia Minggu 2 November jam 12:30 siang.